Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Kelistrikan Miss Electronic Art. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas detail mengenai bagaimana cara mendesain trafo toroid, baik dari segi material kawatnya, dari jumlah gulungannya, paralelnya, kemudian dari panjang kawatnya, berat kawatnya, bahkan dari resistansi kawatnya. Di sini kita sediakan trafo dengan spesifikasi daya output 2000 VA, frekuensinya 50 Hz, kemudian tegangan primer 220 volt dan tegangan sekundernya 48 volt. Yang pertama, kita cari dulu arus sekundernya, yaitu IS sama dengan Vout atau daya output yang satuannya VA dibagi dengan VS atau tegangan sekunder. Jadi IS sama dengan 2000 VA dibagi 48 volt. Hasilnya adalah 41,667 ampere. Kita cari juga arus primernya. Di sini agak sedikit berbeda dengan arus sekunder, yaitu IP sama dengan Pin atau daya input dibagi dengan PP atau tegangan primer dikali cos P. Kenapa? Karena pada sisi primer trafo, dia menerima daya atau mengkonsumsi daya, sehingga satuannya pun bukan VA lagi, tetapi watt. Untuk mencari Pin, rumusnya Vout dibagi efisiensi, karena tidak semua daya trafo bisa disalurkan. Ada beberapa yang terbuang karena histerisis, karena eddy current, sehingga menghasilkan panas. Itu semua dinamakan dengan loss atau rugi-rugi. Kita tentukan saja, misalkan efisiensinya 0,95 dan cos P-nya 0,9, maka Pin sama dengan 2000 dibagi 0,95 sama dengan 2105,26 watt. Jadi I primer sama dengan 2105,26 dibagi 220 dikali 0,9, hasilnya 10,633 ampere. Ketika arus nominalnya diketahui, maka kita bisa mengetahui luas penampang kawat enamelnya. Rumusnya adalah A sama dengan I arus dibagi J current density atau rapat arus, kemudian dikali dengan konduktivitas menurut standar IACS yang satuannya persen. IACS sendiri adalah singkatan dari International Annealed Copper Standard. Namanya juga copper standar, maka bila kita menggunakan tembaga, tentu nilai konduktivitasnya adalah 100%. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, ini tembaga nilainya 100%, aluminium nilainya 61%, kemudian emas 71%, besi 11%, dan seterusnya. Di tabel ini juga ada nilai hambatan jenis yang fungsinya untuk mencari nilai dari resistansi kawat. Kemudian ada massa jenis yang bisa kita gunakan nanti untuk mencari berat kawat. Nah, sekarang mengenai rapat arus atau current density. Rapat arus atau current density kita gunakan ring antara 4 sampai 6 ampere per milimeter persegi. Bila desain kita tertutup tanpa sirkulasi udara, untuk menghindari overheat pada kondisi beban penuh, maka kita gunakan saja current density 4 ampere per milimeter persegi, sehingga nanti juga akan menghasilkan perhitungan ukuran kawat yang lebih besar. Kalau desain kumparan kita berada pada sirkulasi udara terbuka dan dengan sistem pendinginan yang cukup, maka kita gunakan saja current density 6 ampere per milimeter persegi, hingga menghasilkan ukuran kawat yang sedikit lebih kecil. Nah, sekarang kita hitung untuk luas penampang kawat sisi primernya. AP sama dengan 10,633 dibagi 4 kali 100% sama dengan 2,658 mm persegi. Kemudian luas penampang sisi sekunder
AS sama dengan 41,667 dibagi 4 kali 100% sama dengan 10,417 mm persegi. Itu tadi menggunakan kawat tembaga. Bila kita menggunakan kawat aluminium, kita tinggal ganti saja 100%-nya menjadi 61%. Hasilnya untuk yang primer adalah 4,358 mm persegi, dan yang untuk sekunder hasilnya adalah 17,077 mm persegi. Selanjutnya mencari diameter kawat. Rumusnya adalah 2 kali akar A luas penampang dibagi alfa kali pi. Alfa adalah jumlah paralel dan pi sama dengan 3,14. Tentu saja itu bila kawat berbentuk lingkaran. Namun bila kita mempunyai kawat yang berbentuk kotak seperti gambar berikut, maka rumusnya luas penampang sama dengan alfa atau jumlah paralel dikali panjang kali lebar. Nah, sekarang kita hitung saja diameter kawatnya bila kita menggunakan yang berbentuk lingkaran. Untuk yang sisi primer, diameter primer sama dengan 2 dikali akar 2,658 dibagi 1 kali 3,14. Dan untuk sisi sekunder, 2 kali akar 10,417 dibagi 1 dikali 3,14. Untuk yang sisi primer hasilnya 1,84 mm. Dan untuk yang sisi sekunder hasilnya 3,64 mm. Bila hasilnya kita rasa terlalu besar, maka kita bisa memparalel kawat tersebut. Contohnya akan kita paralel yang di sisi primer menjadi 2 paralel dan yang sisi sekunder menjadi 3 paralel, yaitu 2 akar 2,658 dibagi 2 kali 3,14. Yang sisi sekunder 2 kali akar 10,417 dibagi 3 kali 3,14. Yang sisi primer hasilnya 1,3 untuk yang 2 paralel, dan untuk yang sisi sekunder 2,1 mm untuk 3 paralel. Nah, selanjutnya mencari luas penampang core atau inti besi. Di sini kita sediakan ada 2 jenis. Yang pertama torus dan yang kedua toroid. Torus ini luas penampangnya berbentuk lingkaran, sementara toroid luas penampangnya berbentuk persegi, bisa persegi panjang atau simetris persegi. Untuk menghitung luas areanya, yang torus L sama dengan PR kuadrat, dan yang toroid L sama dengan panjang kali lebar. Nah, saya kasih contoh dimensinya saja. Misalkan yang torus diameternya 60 mm, R sama dengan 30 mm, dan misalkan yang toroid panjangnya sama dengan 80 mm, L sama dengan 50 mm. Maka untuk yang torus dulu, L sama dengan pi 3,14 dikali 30 kuadrat sama dengan 2826 mm kuadrat. Langsung kita konversi ke meter sama dengan 0,002826 meter kuadrat. Sedangkan yang toroid L sama dengan panjang kali lebar sama dengan 80 dikali 50, hasilnya adalah 4000 mm kuadrat. Kita konversi ke meter menjadi 0,004 meter kuadrat. Nah, berikutnya menghitung jumlah gulungan. Rumusnya adalah T sama dengan V dibagi pi dikali akar 2 kali L kali beta kali frekuensi. T sama dengan turn atau jumlah gulungan, V adalah tegangan, kemudian pi 3,14 dikali akar 2 dikali L. L adalah luas penampang core yang barusan kita hitung tadi. Kemudian betanya flux density
Di sini saya menggunakan 1,2 Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian F sama dengan frekuensi. Nah, kita hitung yang torus dahulu. Jumlah gulungan primer atau TP sama dengan 220 dibagi 3,14 dikali akar 2 dikali 0,002826 dikali 1,2 dikali 50 sama dengan 292 gulung. Kemudian yang gulungan sekunder atau TS sama dengan 48 dibagi 3,14 dikali akar 2 dikali 0,002826 dikali 1,2 dikali 50 sama dengan 64 gulung. Nah, sekarang yang toroid, yang sisi primer sama dengan 220 dibagi 3,14 dikali akar 2 dikali 0,004 dikali 1,2 dikali 50 sama dengan 206 gulung. Kemudian untuk yang sisi sekundernya 48 dibagi 3,14 dikali akar 2 dikali 0,004 dikali 1,2 dikali 50 sama dengan 45 gulung. Nah, sekarang menghitung panjang kawat. Rumusnya sama dengan T dikali K. T adalah jumlah gulungan, kemudian K adalah keliling dari penampang core. Untuk yang torus berbentuk lingkaran, maka kelilingnya sama dengan pi kali D. Sedangkan yang toroid, kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Untuk yang torus, 3,14 kali 60, hasilnya 188,4 mm. Kita konversi ke meter menjadi 0,1884 meter. Untuk yang toroid, 2 kali panjang 80 ditambah 50 sama dengan 260 mm. Kita konversi menjadi 0,26 meter. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Untuk yang torus, panjang kawat sisi primer sama dengan 292 gulung dikali 0,1884 meter sama dengan 55 meter. Kemudian untuk yang sisi sekunder 64 dikali 0,1884 sama dengan 12,1 meter. Nah, sedangkan yang toroid, panjang kawat di sisi primer 206 dikali 0,26 sama dengan 53,6 meter, dan di sisi sekunder 45 dikali 0,26 sama dengan 11,7 meter. Lanjut, sekarang berat kawat. Rumusnya W sama dengan Rho dikali V. Rho adalah massa jenis, V adalah volume. Karena volume rumusnya adalah luas area penambang kawat dikali panjang kawat, maka kita bisa jabarkan menjadi W sama dengan Rho dikali luas penambang kawat dikali panjang kawat. Seperti yang kita lihat di tabel material tadi, massa jenis tembaga sama dengan 8.933 kg per meter kubik. Di awal tadi sudah kita hitung luas penambang kawatnya, tinggal kita konversi saja dari milimeter persegi menjadi meter persegi dengan cara dibagi 1 juta. Untuk yang sisi primer, hasilnya adalah 2,658 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Dan untuk sisi sekunder, hasilnya adalah 10,417 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Panjangnya juga sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Untuk yang torus dahulu, untuk yang sisi primer, WP sama dengan 8.933 dikali 2,658 kali 10 pangkat min 6 dikali 55 sama dengan 1,3 kg. Kemudian yang sisi sekunder 8.933 dikali 10,417
kali 10 pangkat min 6 kali 12,1, hasilnya sama dengan 1,13 kg. Nah, sedangkan yang toroid untuk yang sisi primer 8.933 dikali 2,658 kali 10 pangkat min 6 dikali 53,6 sama dengan 1,27 kg. Untuk yang sisi sekunder 8933 dikali 10,417 kali 10 pangkat min 6 dikali 11,7 sama dengan 1,09 kg. Nah, itu untuk berat kawatnya. Next, untuk resistansi kawat, rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Rho di sini bukan massa jenis tapi hambatan jenis. Untuk yang tembaga, hambatan jenisnya sama dengan 1,72 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Untuk yang luas penampangnya sama, panjang pun juga sama, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Untuk yang torus sisi primer, hambatannya adalah 1,72 kali 10 pangkat minus 8 dikali 55 dibagi 2,658 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,36 ohm. Untuk yang sisi sekunder 1,72 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 12,1 dibagi 10,417 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,02 ohm. Nah, sekarang yang toroid. Untuk sisi primer 1,72 kali 10 pangkat minus 8 dikali 53,6 dibagi 2,658 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,35 ohm. Untuk yang sisi sekunder 1,72 kali 10 pangkat minus 8 dikali 11,7 dibagi 10,417 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,017 ohm. Nah, dari sekian banyak perhitungan, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut. Trafo dengan daya output 2000 VA 50 Hz, tegangan primer 220 volt dan sekunder 48 volt. Bila kita menggunakan inti besi berbentuk torus, maka diameter kawat primer berukuran 1,84 mm untuk satu paralel. Kemudian jumlah gulungannya 292 gulung, panjang kawatnya 55 meter, berat kawatnya 1,3 kg, dan resistansinya 0,36 ohm. Untuk yang sisi sekunder, ukuran diameter kawatnya 3,64 mm untuk satu paralel, kemudian jumlah gulungannya 64 gulung, panjang kawatnya 12,1 meter, berat kawat 1,13 kg, dan resistansinya 0,02 ohm. Ini semua materialnya saya gunakan tembaga. Kemudian bila kita menggunakan inti besi berbentuk toroid, untuk yang sisi primer ukuran diameter kawatnya 1,84 mm sama, kemudian jumlah gulungannya 206 gulung, panjang kawatnya 53,6 meter, beratnya 1,27 kg, dan resistansinya 0,35 ohm. Sisi sekunder ukuran diameter kawatnya 3,64 mm, kemudian jumlah gulungannya 45 gulung, panjangnya 11,7 meter, beratnya 1,09 kg, dan resistansinya 0,017 ohm. Ini semua berdasarkan perhitungan. Untuk aktualnya bisa saja ada selisih sedikit. Oke, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.